SBY dan JK kompak nakut-nakuti publik, akankah ada bencana politik? Ditulis oleh Alifur Rahman dari Suar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Melihat kelakuan JK hari ini setelah tidak menjadi wakil presiden, sungguh miris sekali. Bayangkan dia bisa bilang bahwa akan ada bencana yang lebih besar dari COVID setelah ini. Bencana yang dimaksud adalah perubahan iklim dan cuaca yang bisa berakibat pada banjir, gempa, dan tanah longsor. Jujur, saya bingung. Bukankah bencana alam itu sudah terjadi sejak puluhan tahun lalu? Bukankah selalu ada musibah banjir dan gempa di Indonesia? Lalu kenapa kemudian ini sekarang dianggap sebagai sebuah bencana yang lebih dahsyat dari COVID? Dalam banyak bencana alam yang pernah terjadi, pernahkah ada sebuah bencana yang meruntuhkan ekonomi sedahsyat COVID? Saya pikir belum pernah ada. Jadi bisa saya simpulkan, ocehan JK kali ini sangat bermuatan kebohongan dan propaganda. Entah untuk tujuan apa. Selain itu, mantan Presiden SBY juga menyatakan soal skenario gelap. Seolah akan ada masalah yang sangat berat akan menimpa Indonesia. Namun rupanya yang dianggap skenario gelap itu adalah 1 miliar orang di dunia yang hidup kelaparan, serta 2,3 miliar hidup dalam kemiskinan. Padahal masalah kemiskinan ini juga sudah ada sejak dulu. Sejak sebelum SBY jadi presiden pun sudah ada masalah kemiskinan dan kelaparan. Tapi kenapa baru sekarang disebut sebagai skenario gelap? Kalau bicara soal penghijauan dan masalah lingkungan, bukankah di zaman SBY 2,4 juta hektar hutan yang dijadikan alih fungsi? Sampai Zulkifli Hasan waktu itu didatangi oleh Harrison Ford dan ini dianggap tidak lonjong. Kasus pembakaran hutan yang dilakukan dengan sengaja itu hanya dijawab cengengesan oleh Zulkifli Hasan. Jadi, masalah yang diwariskan oleh rezim SBY kepada Jokowi itu mungkin sampai sekarang masih menjadi masalah yang belum selesai. Tapi menyalahkan Jokowi atas semua masalah yang ada itu jelas lucu dan ajaib. Ya gimana? Dia yang bikin masalah, tapi kemudian dia nyalahin orang lain. Hahaha. Lagi pula kalau bicara soal kemiskinan dan kelaparan, pertanyaannya adalah apa yang sudah dilakukan oleh SBY? Ngelukis? Gak bisa. Orang gak bisa kenyang hanya dengan menatap lukisan Pak SBY. Selain itu, SBY sendiri yang bilang bahwa kalau kita tidak melakukan apa-apa, maka ini akan menjadi masalah yang besar. Kenyataannya di lapangan kan gak kayak gitu. Pemerintah melakukan banyak hal, bukan cuma apa-apa, entah itu untuk mengatasi kemiskinan dan kelaparan. Pun soal masalah lingkungan hidup, mungkin tidak sempurna atau langsung menyelesaikan permasalahan keesokan harinya, tapi intinya jelas pemerintah melakukan apa-apa. Nah, dari dua pertanyaan mantan presiden dan wakil presiden ini, sebenarnya keduanya punya pola yang sama. Mereka coba mengangkat ketakutan untuk hal-hal yang sebenarnya sudah terjadi selama ini. Bencana alam dan kemiskinan itu sudah ada di tengah-tengah kita, tapi baru sekarang diberi label dahsyat atau skenario gelap. Kalau sudah begini nampaknya kita perlu waspada, karena terakhir SBY mengeluarkan istilah rumit seperti lebaran kuda, keesokan harinya demo besar-besaran dan ngamuk-ngamuk sampai rusuh. Nah, sekarang ada istilah baru lagi, skenario gelap. Tapi selain itu, gaya nakut-nakuti para mantan ini sebenarnya bukan hal yang baru. Gatot Nurmantio sebagai mantan Panglima TNI juga punya dagangan ketakutan, tapi namanya PKI. Sementara Prabowo yang mantan prajurit suka nakut-nakuti dengan Indonesia bubar. Pada intinya semua para mantan ini punya dagangan ketakutan yang bervariasi. Entah apakah ini memang sudah menjadi SOP mantan seperti mantan-mantan kalian yang juga suka menakut-nakuti, ataukah ini adalah cara terbaik untuk mencari perhatian. Karena setahu saya, orang yang nakut-nakuti itu biasanya punya kecenderungan dan keinginan agar orang lain mau percaya dengannya. Sama seperti ketika kecil, kita ditakut-takuti oleh orang tua. Tujuannya kan agar kita mau ikut arahan mereka. Nah, pertanyaannya apakah orang-orang tua seperti SBY, JK, dan Gatot ini juga punya tujuan yang sama, ingin menggiring publik agar langkahnya diikuti? Sebenarnya apa yang dilakukan oleh para mantan itu hari ini bukanlah masalah yang perlu kita khawatirkan. Hanya saja kita sebagai warga Indonesia merasa malu pernah dipimpin oleh orang-orang dengan kualitas seperti mereka. Begitulah kura-kura. Tanggapi Kemenak, penceramah pro Habib Rizik, Maulid tidak perlu digeser, gitu loh, dikutip dari wartaekonomi.co.id. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Pemerintah melalui Kementerian Agama mengeluarkan kebijakan menggeser hari libur peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW menjadi tanggal 20 Oktober 2021. Kebijakan itu dilakukan untuk mengantisipasi munculnya penyebaran klaster COVID-19.
Terkait itu, penceramah Haikal Hasan menilai akan selalu menyampaikan pesan pemerintah kepada umat Islam agar tidak salah persepsi. Ia mengatakan pergeseran peringatan Maulid Nabi membuat masyarakat terutama netizen di media sosial terbelah. Menurut dia, terjadi dikotomi di medsos karena ada yang setuju pemerintah dan tidak setuju pergeseran Maulid Nabi. Namun masalahnya adalah di dalam sosial media yang sekarang gandrung ke sana menjadi dikotomi lagi. Ini yang setuju dengan pemerintah, ini yang menolak, kata Haikal dalam acara salah satu stasiun TV swasta melansir Viva pada Selasa 12 Oktober. Dia mengingatkan kondisi tersebut hanya membuat kegaduhan masyarakat yang tidak produktif. Hal ini menurutnya yang mesti dicegah. Kita habis waktu karena melayani kegaduhan-kegaduhan seperti ini, jelasnya. Kemudian, ia menyampaikan saran bahwa penanganan COVID-19 tidak perlu menggeser hari libur. Dia mengatakan lebih baik mengantisipasi kerumunan massa di lokasi tertentu seperti tempat hiburan malam. Maka itu, ia menyebut Maulid Nabi sebetulnya tidak perlu digeser. Maulid tidak perlu digeser gitu loh. Tapi yang perlu diantisipasi adalah tempat-tempat hiburan malam untuk pada waktu itu ditutup dulu. Itu lebih efektif. Itu lebih tepat dalam mencegah klaster baru dalam penanganan COVID-19. Begitu pendapat kami, tutup Sekretaris Habib Rizik Syihab atau HRS Center itu. Menyangkut adanya pandangan pemerintah hanya geser hari libur umat Islam, Haikal menjawabnya. Ia menyampaikan tidak memiliki pandangan tersebut, namun ia akan selalu memberikan pesan yang menyejukkan kepada umat. Tidak, kami tidak melihat seperti itu. Kita ingin menyejukkan umat Islam. Jelas dong umat Islam yang paling banyak digesernya karena umat Islam mayoritas. Karena perayaannya lebih banyak yang lain. Saya pasti akan menyampaikan seperti itu, katanya. Pun ia menekankan tidak perlu dibanding-bandingkan dengan hari libur umat lain, sebab hal itu akan menimbulkan kebencian yang bertambah. Bagi Haikal, pemerintah ke depan harus aktif mengajak dialog tokoh-tokoh umat Islam. Nanti akhirnya muncul lagi pemerintah, dianggap pilih kasih dan sebagainya. Intinya itu adalah komunikasi, dialog, itu yang paling penting, itu yang paling kurang, kata tokoh persaudaraan alumni PA212 itu. Sebelumnya pemerintah mengumumkan pergeseran peringatan hari libur Maulid Nabi Muhammad SAW menjadi 20 Oktober 2021. Peringatan hari libur Maulid Nabi sebenarnya pada 19 Oktober 2021. Direktur Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama Kamarudin Amin menyampaikan alasan kebijakan ini diambil untuk antisipasi munculnya penyebaran kasus baru COVID-19. Sebagai antisipasi munculnya kasus baru COVID-19, hari libur Maulid Nabi digeser 20 Oktober 2021, kata Amin dalam keterangannya Sabtu 9 Oktober 2021. Amin mengatakan Maulid Nabi Muhammad SAW tidak berubah, yakni tetap pada tanggal 12 Rabiul Awal. Namun hari libur dalam rangka memperingati yang digeser demi tujuan tersebut. Maulid Nabi Muhammad SAW tetap 12 Rabiul Awal, di mana tahun ini bertepatan dengan 19 Oktober 2021 Masehi. Hari libur peringatannya yang digeser menjadi 20 Oktober 2021 Masehi. Jelas Amin. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit, sampai jumpa.